Nah, tadi kita sudah belajar tentang terang. Sekarang kita akan belajar lowered terang. Nah, langsung saja kita buka switch, lalu ketikkan, masuk ke mode privilege, mode global configuration. Gak usah deh, langsung saja ketikkan show IMTTR. Nah, si pilihan lowered track itu buat mengizinkan pilihan mana saja yang boleh melewati interface 07 ini. Nah, kalau si pilihan lowered and active in management domain buat pilihan mana saja yang sudah melewati interface 07 ini. Nah, langsung saja kita buat pilihan mana saja yang diizinkan untuk melewati interface 7 ini. Soalnya kan ini 1 sampai 1005. Nah, kalau ini tuh kan pilihan 10 dan 20. Langsung saja ke mode global configuration, connect, lalu switch port mode low. Terusnya kita masuk dulu ke interface-nya terlebih dahulu. FA07. Nah, di sini baru switch port mode low. Typo. Mode bentar. Langsung saja ke switch terang, switch port terang, lowered pilihan 10 dan 20. Lalu enter, lalu do show, exit terlebih dahulu, do show IMTTR. Nah, pilihan 20 yang diizinkannya. Lalu kita coba dari PC ini ke PC sini. Violet, awal-awal sama violet, lalu ulang lagi. Masih violet. Successful. Jadi, seperti itu mode allow. Sampai jumpa di next video. Dadah! Nah, sekarang kita akan membuat ruangan ketiga. Sama seperti ruangan yang 1 dan 2. Kita menggunakan switch di sini, lalu PC sini, di sini, dan di sini. Lalu hubungkan. Nah, lalu hubungkan juga dari switch 2 ke switch yang 3. Nah, sudah. Lalu kita beri kotak dulu. Pilihan 10,
dan ini pilihan 20. Yang ini 192.168.10.0/24. Lalu yang ini 192.168.20.0/24. Untuk yang ini pilihan 10. Di sini pilihan 20. Setelah itu kita konfigurasi. Desktop, IP konfigurasi. Lalu tulis 92.168.10.7. Kita salin. Desktop, IP konfigurasi, dan kita salinkan. Diklik 8. Lalu isi 14. Desktop, IP konfigurasi. Salinkan titik 9. Lalu jangan lupa subnet masnya. Nah, untuk yang ini pilihan 20.7. Kita salinkan kembali. 16. Salinkan titik 8. Oke. Terakhir titik 9. Nah, setelah ini kita konfigurasi di switch-nya untuk membuat pilihan. Ketik CLI, lalu enter. Kita masuk ke mode privilege, lalu ke global konfigurasi. Kita masuk ke pilihan 10, name, programming, enter. Pilihan 20, enter. Name, marketing. Nah, sudah. Lalu kita lihat dulu. Do show pilihan div. Oh, salah. Do show pilihan grid. Nah, sudah ada. Kita tinggal masukkan interface-nya. Interface FA range. Interface range FA 0/. Nah, untuk pilihan 10 dari interface 1, 2, dan 3. Berarti 1 sampai 3. Enter. Lalu ketikkan switch port mode access. Enter. Lalu switch port access pilihan 10. Enter. Lalu yang pilihan 20-nya kita lihat. 4, 5, dan 6. Langsung saja interface. Kita exit dulu, lalu masuk ke interface range FA /0/4 sampai 6. Enter. Lalu switch port mode access. Enter. Switch port access pilihan 20. Lalu kita lihat do show, exit dulu, do show pilihan brief. Nah, sudah ada. Lalu setelah kita mengkonfigurasi pilihan, sekarang kita akan mengkonfigurasi
terangnya agar bisa saling berkomunikasi. Kita lihat yang tersambung interface 08. Kita langsung masuk CLI, masuk mode privilege, global configuration, ketikkan interface FA08, ketikkan switch port mode terang, Nah, lalu kita lihat exit, do show INTTR. Nah, ini sudah flip ya, trunking. Lalu di switch yang ketiganya FA07. Masuk ke interface FA07. Enter FA0/7 switch port mode terang. Enter, exit, do show INT terang. Nah, sudah ada. Kita langsung coba untuk berkomunikasi. Sekarang kita coba berkomunikasi. Misal dari PC 9 ke PC 15, sukses. PC 10 ke PC 16, sukses juga. Lalu dari PC 6 ke PC 12, sukses juga. Oke, next video kita akan membahas konfigurasi terang di MLS atau multi-layer switch. Nah, sekarang kita langsung masukkan saja switch multi-layernya. Multi-layer switch ya. Ini di sini. Lalu hubungkan dengan switch yang ketiga. Nah, setelah ini kita konfigurasi terang. Sekarang masuk ke switch yang ketiga untuk mode terang di switch ini. Masuk ke mode privilege, lalu global konfigurasi, lalu masuk ke interface-nya, yaitu interface 08. Interface FA0/8. Lalu langsung saja switch port mode terang. Enter. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita lihat exit, do show VLAN brief. Nah, jadi sudah aktif ya teman-teman, bisa dilihat. Lalu kita ke multi-layer switch-nya. Masuk ke mode privilege, lalu global konfigurasi. Nah, dari sini kita masuk ke interface 01. Interface FA0/1. Enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini kita mendapatkan comment rejected, yang artinya si interface FA01 ini tuh tidak bisa melakukan mode terang karena si encapsulation-nya itu auto. Jadi untuk si mode terang ini tuh ada dua. Yang pertama ada ISL, yaitu yang miliknya Cisco. Yang kedua ada
802.1q yang itu tuh miliknya open standar lah ya. Lalu si multi-layer switch ini tuh bisa menggunakan ESL atau yang .1q, tapi yang yang switch yang ini tidak bisa melakukan yang .1q. Lalu kita setting saja di ininya, kita konfigurasi encapsulation. Lalu kita masuk dulu ya, exit. Masuk lagi ke interface-nya, ke panel 1. Lalu ketikkan switch port trunk, lalu encapsulation .1q, enter. Lalu dari sini switch port mode trunk. Nah, lalu enter. Lalu kita lihat. Do show ent trunk. Nah, sudah ya encapsulation-nya 802.1q sudah trunking, sudah on. Next video kita membahas tentang dynamic trunk protocol. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dynamic trunk protocol atau disingkat menjadi DTP. Sebelumnya kita sudah belajar trunk ini dan akses. Nah, ini ya. Si akses ini tuh menuju untuk end device, kalau si trunk ini tuh buat ke switch. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang Dynamic Trunk Protocol atau DTP. Pada kali ini kita akan mendapatkan mode baru, yaitu Dynamic Auto dan Dynamic Desirable. Jadi misal kalau Dynamic Auto ketemu dengan Dynamic Auto akan menjadi akses. Kalau Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Desirable akan menjadi trunk. Lalu Dynamic Auto ketemu trunk akan menjadi trunk. Dan terakhir Dynamic Auto bertemu dengan akses akan menjadi akses. Nih misal di sini tuh ada switch dua terhubung dengan kabel. Nah, misal si switch 1 ini tuh dynamic desirable, yang keduanya dynamic auto. Maka di sininya akan menjadi salah deh. Nih misal kita punya switch 2 terhubung dengan kabel. Nah, si switch 1 ini tuh, yang ini tuh disetting, dikonfigurasi dynamic desirable, yang keduanya dynamic auto. Maka di sininya akan menjadi akses. Begitu ya, teman-teman. Nah, contoh lain misalnya switch 1 ini dikonfigurasi menjadi trunk, lalu yang keduanya akses, maka di sininya akan menjadi not recommended atau tidak disarankan. Begitu ya. Lalu dari tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa si dynamic auto ini sifatnya menunggu. Lalu dynamic desirable sifatnya itu mengajak. Nah, untuk trunk dan akses sifatnya itu memaksa. Nah, jadi misal dynamic auto artinya menunggu dan dynamic desirable mengajak menjadi trunk, maka akan menjadi trunk. Nih misal teman-teman men-setting switch 1, mengkonfigurasi switch 1 dengan dynamic auto. Lalu dynamic auto ini kan sifatnya mengajak, dan mengajak switch 2 dikonfigurasikan trunk, lalu akan menjadi trunk. Jadi si switch 2 ini tuh memaksa
switch 1 untuk menjadi terang. Nah, jadi itu untuk penjelasan tentang Dynamic Range Protocol atau DTP. Next video kita akan mempraktikannya. Nah, sekarang kita akan mempraktikannya. Pada video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu DTP. Sekarang kita praktiknya. Kita masukkan 2 switch. Lalu hubungkan. Nah, ini masih merah. Kita tekan saja fast forward sampai hijau. Nah, sudah hijau. Hijau tandanya sudah aktif. Nah, setelah memasukkan kedua switch, lalu kita menghubungkannya. Dalam hal ini, si switch 3 ini, FA interface 01 ini terhubung dengan switch 4 interface 0/1 juga. Nah, langsung kita konfigurasi saja. Sebelum mengkonfigurasi, kita lihat dulu default si switch-nya, mode default-nya ya guys, dengan mengetikkan masuk ke mode privilege, lalu configuration, lalu ketikkan show interface FA 0/1 switch port. Switch port. Nah, coba bentar. Nah, sebelum mengkonfigurasi, kita lihat dulu mode default si switch-nya. Masuk. Lalu kita exitkan dulu. Nah, di sini kita lihat show interface FA 0/1 switch port. Bentar. Nah, di sini ada administratif mode, yang artinya si administratif mode tuh mode yang akan kita konfigurasikan. Lalu ada operasional mode, ini tuh hasilnya. Jadi pada switch 1 ini si modenya tuh dynamic auto, lalu hasilnya static access. Kita lihat yang di switch kedua. Langsung saja ke switch 2-nya, ke switch 4. Kita lihat default-nya. Enable, lalu show interface FA 0/1 switch port. Nah, di sini juga sama, administratifnya tuh dynamic auto dan hasilnya static. Jadi menunggu tambah menunggu jadi akses atau menunggu juga. Lalu sekarang kita akan coba mengkonfigurasi di switch 4 ini. Kita ubah menjadi dynamic desirable dengan mengetikkan masuk ke global configuration. Lalu ketikkan switch port. Kita masuk dulu ke interface-nya FA 0/1, lalu ketikkan switch port, mode dynamic desirable, lalu enter. Lalu kita lihat do show int FA 0/. Nah, setelah tadi dikonfigurasi ke dynamic desirable, langsung saja show. Nah, di sini akan berubah menjadi administratif modenya tuh jadi dynamic desirable, lalu operasional modenya menjadi terang atau operasi yang dijalaninya sekarang adalah terang. Lalu kita lihat di switch yang ketiga.
di switch 3 juga ininya masih dynamic auto, lalu operational modenya terang. Jadi terang ketemu terang menjadi terang gitu. Jadi yang menunggu ketemu yang mengajak akan menjadi yang diajaknya itu terang. Terus sekarang kita akan coba mengkonfigurasi lagi menjadi mode akses atau terang. Masuk ke global configuration, lalu ketikkan switch port. Masuk dulu ke interface-nya, FA011, lalu ketikkan switch port, mode terang. Enter, lalu lihat. Do show interface FA0/1. Enter. Sorry. Switch port. Nah, di sini administrative modenya tuh terang, artinya si switch 3 ini tuh memaksa switch 4 untuk menjadi terang. Juga kita lihat di switch 4. Show interface FA 0/1 switch port. Nah, ininya. Jadi si administratif mode sama operasional modenya itu menjadi terang. Jadi segitu saja tentang DTP, praktik DTP-nya. Next video kita akan membahas tentang tagged dan untagged. Dadah! Oke, sekarang kita akan belajar tentang tagged dan untagged. Pertama-tama kalian buka tab simulation, lalu kirimkan paket, misal dari PC ini ke PC ini. Nah, setelah mengirimkan paket ARP, kita next. Nah, akan dikirimkan ke switch. Nah, ya. Terus kirimkan lagi. Nah, ini tuh mengirimkan switch dari switch ke switch itu dinamakan tagged. Nah, bisa dilihat dari ininya. Nah, kalau ada yang .1 Q-nya ini, berarti itu artinya tagged. Kalau yang tidak ada .1 Q-nya, berarti itu untagged. Nah, jadi seperti itu. Next, kita akan membahas tentang Tadi kita sudah mengenal apa itu native VLAN. Sekarang kita akan coba mengganti native VLAN-nya di salah dua ruangan ini. Misal di ruangan 2 dan 3. Kita coba ganti. Kita masuk ke switch yang ruangan 2. Lalu enable. Masuk ke dalam konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan interface mana yang terhubung ke switch 3 atau ruangan 3, yaitu interface 08. Kan interface FA0/8. Lalu ketikkan switch port terang native VLAN 20 meter. Ketikkan do show interface
terang. Nah, bisa dilihat ini sudah terganti menjadi native VLAN 20. Lalu kita konfigurasi juga di switch ruangan ketiga. Enable bangkit. Lalu interface 07 berarti. Interface FA0/7. Enter. Ketikkan switch port terang native VLAN 20. Ketikkan, kita lihat do show interface terang. Nah, ini juga sudah terganti ya, menjadi 20. Sekarang kita coba untuk mengirim paket. Kita masuk simulation, lalu kita kirim paket misal dari PC 11 ke PC 16. Nah, kita coba amati. Dari PC akan mengirim ke switch, lalu dari switch akan mengirim ke switch lagi. Nah, mengirim, lalu ke switch, lalu ke tujuannya. Nah, itu tuh. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada .1 queue-nya ya, karena emang fungsi dari native VLAN tidak menggunakan tag. Oke. Sekarang kita coba untuk mengembalikan native VLAN tersebut, yaitu dengan cara kita masuk ke switch yang ruangan kedua, lalu exit terlebih dahulu. Nah, kita masuk lagi ke interface 08, interface FA0/8. Enter, lalu ketikkan switch port terang native VLAN 1. Enter, lalu kita do show interface terang. Nah, bisa dilihat ini sudah terganti lagi menjadi 1. Lalu kita konfigurasi juga di switch yang ruangan 3. Exit terlebih dahulu, lalu masuk ke interface-nya adalah 07 FA0/7. Enter, ketikkan switch port terang native VLAN 1. Enter, lalu do show interface terang. Nah, ini juga sudah terganti menjadi 1 lagi. Nah, jadi itu untuk cara mengembalikan